Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di channel FPL 62. Di video kali ini gue langsung aja mau ajak lo semua untuk melihat rencana transfer gue untuk Game Week 20 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, pertama-tama gue mau ajak lo semua untuk nge-review dulu tim gue kemarin di Game Week 19, di mana gue rekam video ini di hari Senin, di mana pertandingan antara Newcastle menghadapi MU ini belum bermain ya. Jadi sementara 10 dari 11 pemain gue udah bermain di sini, dengan bisa dibilang kalau bermain kali ini semuanya bermain gitu ya. Untuk pertama kalinya mungkin sejak Game Week 17 atau 18 atau 16 bahkan, akhirnya semua pemain gue full bermain gitu ya. Sayangnya di sini James gol bunuh diri aja, jadinya 0, kelihatan nggak bermain. Tapi sih di sini akhirnya semuanya bermain. Dengan total poin gue sekarang ada di 50 poin, tapi di sini masih belum final ya, karena di sini masih ada Dalot yang belum bermain. Dan juga untuk ranking di sini sementara gue Green Arrow ke 34.000 lagi, dengan dimana gue sebenarnya masih agak sedikit khawatir. Sampai sekarang Cristiano Ronaldo belum bermain. Dia adalah kapten paling banyak menurut gue setelah Salah di game week ini blank gitu ya. Jadi Ronaldo adalah pilihan kapten bisa dibilang mungkin paling banyak sekarang. Jadi gue sedikit was-was. Jadi kalau lo nonton video ini mungkin tayang juga setelah Ronaldo bermain ya. Jadi kalau lo nonton video ini mungkin Ronaldo udah bermain, atau mungkin aja enggak, atau bahkan udah nyetak 1-2 gol. We never know gitu ya, kita lihat aja nantinya. Mungkin kalau Ronaldo nyetak 1-2 gol, ranking gue masih sedikit Green Arrow. Cuma dari mungkin all rank gue atau ranking terakhir gue di Game Week 18 kemarin adalah 41.000. Mungkin sekitar cuma naik sekitar jadi 39.000 sekian gitu kalau Ronaldo cetak 1 atau 2 gol. Jadi gue berharap aja sampai sejauh ini, saat ini gue berharap bahwa ya Ronaldo bisa dibilang blank ya, karena pastinya itu bakal jadi ranker buat gue banget. Dan di sini gue akan recap sedikit tim gue di Game Week 19 kemarin, di mana di sini dari Ramsdale dulu. Ramsdale berhasil dapat clean sheet. Reece James sayang banget nyetak on goal gitu ya, jadinya cuma 0 poin. Dalot nanti malam harusnya bermain, gue nggak tahu apakah dia bermain dengan udah kembalinya Aaron Wan-Bissaka ya. Cuma kemungkinan besar Diogo Dalot masih akan harusnya bermain. Kemudian di sini ada Cancelo dan juga Sufal. Cancelo ini walaupun Manchester City kebobolan kalau nggak salah 3 gol kan ya, tapi di sini Cancelo ini dapat masuk assist gitu ya, jadi dapat 4 poin. Sufal juga sayangnya kebobolan, jadi cuma dapat 1 poin. Dan kapten gue Son, gue nontonin Spurs kemarin karena dia kapten gue, jadi gue nonton dia. Son bisa dibilang nggak terlalu banyak ini ya peluang yang berbahaya gitu, walaupun di menit-menit awal ada. Cuma peluang lebih banyak dari Reguilon. Reguilon bener-bener bisa dibilang involvementnya tinggi banget di situ. Tapi dia bisa dibilang lebih sering untuk melakukan crossing diagonal di udara gitu ya, dengan harapan Kane atau Lucas Moura bisa datang. Di mana Son sendiri bisa dibilang di dekat dari Sergio Reguilon itu sendiri. Jadi bisa dibilang secara posisi Son ini sebenarnya agak sedikit walaupun di 3 depan gitu ya, Son, Kane dan juga Moura, tapi secara posisi kemarin Moura dan juga Kane adalah pemain yang bisa dibilang lebih bagus secara posisi dan juga secara game gitu ya dari si Son kemarin. Dan akhirnya dia walaupun berhasil cetak gol, tapi di situ menurut gue tetap aja man of the match-nya adalah Lucas Moura dan juga Harry Kane. Dan dari forward di sini semuanya return. Broja nyetak assist walaupun kartu kuning. Lacazette vice kapten gue sedikit kurang pede untuk kaptenin dia, padahal poinnya kalau gue kaptenin 22 ya, lebih banyak 6 poin daripada Son. Tapi Lacazette gue tetap happy, dia return 1 gol 1 assist dari penalti golnya. Dan untuk Antonio walaupun dia nggak bermain dari start gitu ya, starting 11, akhirnya dia berhasil cetak gol juga. Jadi so far tim gue ada di 50 poin. Dan kalau nonton video ini pastinya setelah MU bermain, dan lu bisa tahu kalau MU main dan Ronaldo cetak banyak gol, pastinya gue kemungkinan Green Arrow sangat kecil dari 41.000 atau bahkan masih Red Arrow lagi. Dan apalagi kalau misalnya Dalot gak bermain ya. Jadi kita lihat aja nantinya seperti apa tim ini. Dan buat kalian semua yang sedikit bingung, di sini gue melakukan transfer apa di minggu ini Game Week 19. Di sini gue melakukan transfer dari Salah ke Son. Alasannya simple, karena Salah ini sendiri blank di minggu Game Week 19. Dan lawannya Leicester dan juga Chelsea gitu ya. Walaupun akhir-akhirnya kemarin kita lihat bahwa Leicester kebobolan 6 gol.
Tapi menurut gue tetap aja setelah Leicester itu ada Chelsea, dan setelah Chelsea itu dia akan bermain di African Cup of Nations dan harusnya blank untuk 2 kali game week. Jadi menurut gue tetap aja bakal ada pemain-pemain kayak misalnya Son di sini yang punya potensi poin akan lebih tinggi daripada Salah itu sendiri yang harus kita simpen di bench. Jadi gue rasa menurut gue itu lumayan masuk akal, dimana gue juga pasti dapat uang gitu ya. Dan uangnya buat apa? Langsung aja kita bahas untuk transfer plan kita di Game Week 20 nantinya. Oke, tapi sebelumnya gue mau ingetin lo semua sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Game yang cocok banget pastinya buat kita semua para pecinta bola, karena di game ini kita menggunakan analisa dan juga strategi kita dalam menyusun tim sepak bola impian kita. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini seru banget karena menurut gue daftar kompetisinya lengkap dan juga hadiahnya cepet. Jadi setelah pertandingan, lu bisa langsung klaim hadiah lu dan gak perlu nunggu sampai 1 musim atau bahkan 1 tahun. Dan terakhir, pastinya nonton bola bakal jadi jauh lebih seru, sensasinya bakal beda banget karena sambil nonton bola kita juga deg-degan, gregetan nungguin poin tim MPL Fantasy kita. Ditambah lagi MPL Fantasy ini punya brand kemenangan yang lu bisa tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, satu brand kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa lu pakai buat jajan, beli kuota, beli pulsa, dan lain-lainnya. Dan seperti kita tahu juga bakal ada pertandingan yang seru di mana di game week minggu depan di kompetisi Inggris minggu ke-20 bakal ada pertandingan antara MU melawan Burnley, di mana MU walaupun sempat blank beberapa kali dengan adanya Covid gitu ya, tapi harusnya dia bermain lagi melawan Newcastle. Jadinya pastiin buat kalian semua untuk ikutin terus dan nonton pertandingan kompetisi Inggris antara Manchester United melawan Newcastle. Dan sambil nonton kompetisi Inggris, buat kalian semua pastiin juga sambil main MPL Fantasy. Susun tim kalian untuk pertandingan spesial antara Manchester United melawan Burnley, di mana videonya pastinya akan keluar sebentar lagi, video preview gue. Pantengin terus aja. Jadinya ini dijamin seru karena di MPL Fantasy bakal ada konten spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Jadi di MPL Fantasy ini pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu brand kemenangan atau senilai dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Buat kalian semua yang udah penasaran, langsung aja download ke mpl.id. Sekarang langsung aja gue ajak lu semua untuk ngeliat transfer plan gue di Game Week 20 nantinya. Oke semuanya, di sini udah tim gue untuk menghadapi Game Week 20, di mana gue punya satu free transfer dan juga uang gue sisa 4,1 dengan hasil gue jual Salah dengan ganti ke Son gitu ya. Jadi juga punya uang lumayan banyak di bank. Dan apa rencana transfer gue? Rencana transfer gue di sini pastinya gue mau ngeliat dulu tim gue yang akan bermain siapa aja, siapa yang nggak bakal bermain di sini. Kalau lihat di sini secara starting pemain bermain gitu ya, selain kiper semuanya bermain. Sayangnya di sini Ramsdale nggak akan bermain dengan Arsenal yang melawan bisa dibilang kalau nggak salah Wolves gitu ya di pertandingan depan. Iya Wolves, dimana akhirnya dia dipospon gitu ya dengan adanya COVID outbreak juga. Jadi pastinya kiper gue nggak ada yang bermain di sini. Kalau gue melakukan transfer masuk akal menurut gue di sini gue bisa aja ganti Ramsdale ke salah satu kiper juga. Tapi gue harus cek dulu harganya. Dimana gue pertama selain Ramsdale di sini ada pemain-pemain lainnya yang mau gue ganti juga gitu ya. Kalau lihat secara tim lagi, sorry gue ajak lo semua ke sini lagi. Sebenarnya secara tim di sini oke-oke aja, tapi di sini gue mau bermain agak sedikit agresif kali ini di Game Week 20, di mana Lacazette gak bermain, jadi gue pingin masukin juga mungkin Ronaldo ya, karena menurut gue Ronaldo adalah salah satu captaincy option yang menurut gue oke banget. Jadi gue rencana untuk masukin Ronaldo, di mana dia akan melawan Burnley gitu ya di Game Week 20. Menurut gue bisa jadi opsi kapten pastinya. Jadi kalau opsi kapten gue masukin, menurut gue masih worth it banget untuk gue minus 4 selain gue masukin Ramsdale di sini. Jadi pertama-tama mungkin di sini gue akan melakukan transfer dulu karena Arsenal adalah blank. Jadi gue akan masukin di sini pengganti Lacazette kemungkinan besar sebagai pengganti sebagai opsi kapten gitu ya. Gue masukin Ronaldo di sini dengan uangnya pas-pasan banget. Dan di sini gue punya 4,9 juta. Jadinya gue nggak tahu apakah di sini gue masih bisa masukin kiper lainnya. Kayak De Gea di sini gue udah nggak bisa masukin lagi. Jadi gue short 0,2 juta gitu ya. Jadinya kemungkinan besar gue kalaupun mau ganti Ramsdale, gue harus ganti ke kiper-kiper yang punya harga di bawah 4,9 juta di sini. Kayak kalau harganya 4,9 juta, menurut gue di sini kemungkinan besar Sanchez walaupun dia lawan Chelsea. Selain itu kemungkinan besar di sini Pickford juga secara fixture oke banget 20 sampai dengan 26. Cuma gue nggak tahu apakah dia bakal dapat poin yang banyak karena di sini kalau lihat Pickford ini jarang banget clean sheet gitu ya. Jadi kemungkinan besar karena menurut gue pilihan yang enaknya adalah De Gea gitu. Gue pinginnya De Gea.
fixture bagus banget di sini, tapi gue kurang 0,2 juta untuk masukin De Gea kan. Gue masih 4,9, jadi kemungkinan besar gue mungkin bermain dengan 10 pemain aja gitu. Ramsdale nggak bermain. Atau misalnya gue karena gue pingin banget sebenarnya masukin Ronaldo ke dalam tim gue gitu ya. Kayak kalau gue masukin De Gea, bisa aja gue masukin De Gea di sini. Kalau lihat gue masukin De Gea, tapi uang gue sisa 12,3, jadinya gue nggak punya Ronaldo, sayang banget. Dan gue udah minus 4 di sini, gue nggak bisa keluarin pemain lagi untuk minus 8. Menurut gue kurang worth it banget. Dan di 12,3 ini menurut gue ini angka yang tanggung banget ya. Pastinya kita langsung ngincar pemain-pemain yang high selling gini di sini. Selain Ronaldo, gue masih bisa masukin Kane di sini. Kalau lihat Harry Kane 12,3, 12,1 sorry, jadinya uang gue 12,3 masih cukup. Tapi gue udah punya Son di sini, gue nggak tahu apakah Harry Kane ini bisa gantiin Ronaldo gitu ya. Apalagi dengan Spurs kalau lihat punya jadwalnya padat banget gitu kan di game week, dari game week sekarang sampai game week 23. Dia main setiap 3 hari sekali. Gue nggak tahu apakah Kane bisa fit tanpa cedera gitu ya. Jadi kayak gini rencana transfer gue, kemungkinan besar gue akan ganti Ramsdale dan juga Lacazette di sini, tapi prioritas gue pastinya adalah untuk masukin Ronaldo sebagai pemain yang gue jadiin kapten nanti di game week 20 nantinya. Karena di game week 21 kemungkinan besar Ramsdale bakal bermain lagi kan ya. Jadi Ramsdale gue rasa akan tetap gue biarin aja, gue bermain tanpa kiper. Tapi kita akan lihat juga keputusan nantinya setelah pertandingan antara Newcastle menghadapi MU nanti di game week 20 ini, bisa dibilang Selasa pagi gitu ya, Selasa subuh jam 3 pagi. Dan buat kalian semua, mau ngingetin buat rencana transfer deadline-nya adalah tanggal 28 besok hari Selasa di jam 8.30 malam. Jadi buat kalian semua pastiin buat jangan sampai telat lagi, karena kemarin gue liat banyak banget yang telat gitu ya dalam menyusun tim FPL-nya. Karena gue juga sebenarnya agak sedikit telat. Gue mungkin sekitar 7-10 menit sebelum deadline gitu ya, dimana app-nya sendiri masih oke, masih bisa. Jadi gue melakukan transfer Son ke salah ke Son, sorry. Tapi banyak banget yang melakukan transfer sekitar 3-5 menit sebelum deadline, dan ternyata app-nya udah crash gitu ya, dan gak berhasil melakukan transfer. Jadi buat kalian semua, saran gue mungkin sekitar 10-15 menit adalah waktu yang oke. Dan kita ngeliat Twitter, ngeliat berita juga. Gue pastinya sebagai manajer FPL juga harus ngeliat berita-berita juga ya. Gue gak bisa kasih lu semua deadline kayak misalnya 1 jam sebelum. Tapi gue pastiin buat kalian semua, gue akan selalu berusaha untuk ngasih tim terakhir gue yang akan gue post di Twitter maupun juga YouTube community gue. Jadi pantengin terus Twitter gue @fpl62_. Dan juga buat kalian semua yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan juga subscribe kalau kalian merasa terbantu untuk video ini. Thank you semuanya, good luck buat game week 20 nantinya. Dadah.